Sebelumnya saya akan melakukan persiapan di mana saya akan mencuci tangan dengan teknik 6 langkah dan menggunakan sabun dan di bawah air mengalir dan menggunakan tisu untuk mengeringkannya. Lalu selanjutnya saya akan menyapa pasien. Selamat pagi Ibu. Ya baik, perkenalkan saya Dr. Grace yang berjaga pada malam hari ini. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Ibu Yoi. Baik Ibu Yoi, kalau boleh tahu ini datang bersama anaknya ya. Iya. Anaknya nama siapa? Winnie. Ibu Winnie ya. Usianya berapa? 5 bulan. 5 bulan. Jenis kelaminnya Perempuan. perempuan. Tinggalnya di mana? Surabaya. Di Surabaya. Kontaknya tadi sudah dikasih ke perawat ya Bu ya? Iya, sudah. Baik. Ibu datang ke sini ada kebutuhan apa atau keluhan apa Bu? Kontrol. Mau kontrol rutin ya Ibu ya? Oke, berarti tidak ada riwayat penyakitnya ya Bu ya? Ada. Oke, untuk riwayat penyakit dahulunya seperti ada infeksi berulang ataupun ada alergi, tidak ada ya Bu ya. Lalu untuk riwayat kehamilan dan juga kelahiran, kalau boleh tahu ini anak keberapa Ibu? Ini anak pertama. Anak pertama ya. Sebelumnya hamil berapa lama, berapa minggu? 40. 37 minggu ya Bu ya? Oh iya. Ya, 37 minggu. Oh iya dok, maaf dok, 37. Oke, baik Ibu, 37 minggu. Waktu kehamilan lalu itu ada komplikasi? Tidak kan? Tidak ada ya Bu ya. Lalu untuk riwayat tumbuh kembang, kalau boleh tahu ini adiknya ini udah bisa berbicara nggak Ibu? Kayak 1-2 kata gitu? Sudah dok. Sudah ya Bu ya. Baik, berarti tumbuh kembangnya sesuai usia ya. Lalu untuk riwayat nutrisinya sendiri, ini adiknya masih aktif diberikan ASI ya? Kalau boleh tahu sehari berapa kali? Sehari 5 kali. 5 kali ya Bu ya. Baik. Nanti Ibu juga mempersiapkan bayi Ibu karena bulan depan sudah 6 bulan ya, berarti harus memberikan MPASI. Lalu untuk riwayat imunisasinya apakah sudah rutin dan juga sesuai dengan jadwal nasional? Iya dok. Oke. Lalu untuk riwayat sosial dan juga lingkungan, apakah di rumah ada yang merokok? Tidak kan? Tidak ada ya. Untuk hewan peliharaan apakah ada? Tidak kan? Oke. Untuk sanitasinya di rumah bagaimana? Bersih dok. Bersih ya Bu ya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada adiknya ya Bu ya. Silakan untuk mempersiapkan adiknya di atas meja pemeriksaan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi. Di sini saya akan pertama yaitu menilai tanda-tanda vital pada bayi dengan mengukur tekanan darah. Di sini dapatkan tekanan darahnya itu sesuai dengan usia 5 bulan. Lalu selanjutnya saya akan mengukur suhu tubuh dengan menggunakan aksila. Baik, di sini saya mendapatkan hasilnya itu 36,5 derajat Celcius. Lalu selanjutnya saya akan menghitung frekuensi denyut jantung dengan menggunakan stetoskop selama 1 menit penuh. Baik, di sini saya mendapatkan itu 100 kali per menit. Lalu selanjutnya saya akan menghitung frekuensi nadi dengan tepat dengan palpasi pada arteri radialis. Oke, di sini didapatkan hasilnya 100 kali per menit. Lalu menghitung frekuensi napas dan menilai pola pernapasan. Di sini normal tanpa adanya takipnea ataupun retraksi. Selanjutnya saya akan menilai perfusi kapiler dengan uji pengisian kapiler. Oke, dapatkan hasil kurang dari 2 detik, yang artinya normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan head to toe dengan pemeriksaan wajah. Di sini saya akan memperhatikan wajah bayi tampak simetris. Lalu saya akan memperhatikan adanya kelainan wajah yang khas seperti sindrom Down. Di sini tidak ada, artinya normal. Lalu saya akan memeriksa kulit dari warna tugor terus cyanosis, ruam dan juga bercak lahir. Di sini saya memperhatikan kondisi kulit bayi yaitu warnanya normal tanpa adanya ruam ataupun bercak. Lalu tidak ada punya pembekakan dan tidak ada vernis caseosa. Lalu untuk pemeriksaan kepala saya akan melakukan inspeksi bentuk, ukuran, dan di sini saya memperhatikan bentuk kepalanya ini normal. Lalu saya akan mengukur kepalanya. Baik, di sini saya mendapatkan kepala frontalisnya itu normal sesuai dengan usia.
sehingga tidak ada indikasi adanya kelainan kongenital seperti ansefalitis dan juga tidak ada trauma kelahiran. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan mata, saya akan menilai posisi refleks cahaya, tanda infeksi, leukoporia, hemoragi atau retina. Hemoragi retina. Di sini saya memeriksa jumlah mata, itu ada 2 di posisi kiri dan juga kanan. Lalu saya akan menilai refleks cahaya dengan menggunakan senter, dan saya mendapatkan hasilnya itu tidak ada tanda-tanda infeksi. Lalu untuk pemeriksaan apakah adanya strabismus, di sini tidak ada. Lalu saya akan memeriksa adanya katarak atau tidak pada bayi, di sini juga tidak ada, dan tidak ada sekret pada mata, konjungtivitis. Lalu untuk pemeriksaan telinga, saya akan memperhatikan posisi, bentuk, apakah adanya sekret, refleks suara, dan juga sinus neurolikular. Di sini saya akan memeriksa dan memperhatikan jumlah telinga sebelah kiri dan juga sebelah kanan, ada dua-duanya dengan bentuk yang normal, dan posisi antara telinga kiri dan juga telinga kanan itu simetris. Lalu saya akan memperhatikan apakah adanya sekret, dan dengan menggunakan cahaya senter saya akan memperhatikan apakah adanya sekret di dalam telinga. Di sini kalau telinganya tidak ada. Lalu saya akan memeriksa refleks suara dan juga sinus neurolikular. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan hidung, saya akan memperhatikan apakah adanya patensi, sekret, atresia kuana, pernapasan cuping hidung, atau deviasi septum. Di sini saya memperhatikan bayi bernapas dengan menggunakan hidung, yang artinya pernapasannya ini normal tanpa adanya kelainan kongenital. Lalu saya akan memperhatikan apakah di dalam hidung adanya sekret atau darah. Di sini saya tidak menemukan adanya sekret ataupun darah. Lalu selanjutnya saya akan periksa apakah adanya pernapasan cuping hidung. Di sini juga tidak ada, yang berarti normal. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan mulut, di mana saya akan memperhatikan apakah keadaan bibir sumbing, palatum, refleks hisap, kandidiasis, dan juga markoglosia. Di sini saya akan memperhatikan mulut bayi, di mana mulut bayi ini berbentuk simetris, artinya normal, tanpa adanya labioskisi ataupun labipatotosiski. Dan saya akan memperhatikan apakah adanya bercak putih pada gusi ataupun palatum, dan saya akan memperhatikan refleks hisap. Di sini saya akan menggunakan sarung tangannya terlebih dahulu. Ini saya memperhatikan refleks hisapnya ini normal tanpa adanya markoglosia pada lidah. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dada, di mana saya akan melakukan inspeksi, perkusi, palpasi, dan akustasi. Dan pada pemeriksaan inspeksi saya akan memperhatikan kesimetrisan gerakan dada pada saat bernapas. Di sini dapatkan pernapasannya itu normal, simetris antara kiri dan juga kanan, dan frekuensi dan juga pola napasnya juga normal tanpa adanya penggunaan otot-otot alat bantu napas. Dengan pernapasannya itu, di sini saya akan periksa, didapatkan hasilnya 40-60 kali per menit tanpa adanya pulsasi prekordial pada dinding dada. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Di sini saya akan melakukan palpasi pada area dinding dada untuk menilai kesimetrisan ekspansi paru. Oke, baik, di sini saya akan mendeteksi adanya frenitus taktil atau nyeri tekan pada dinding dada bayi. Di sini tidak ditemukan, artinya normal. Lalu saya akan melakukan palpasi jantung untuk menilai adanya trill ataupun pulsasi. Baik, di sini tidak ditemukan. Lalu artinya normal. Selanjutnya saya akan melakukan perfusi, di mana saya akan melakukan perfusi pada seluruh lapang paru. Selanjutnya saya akan melakukan perfusi pada seluruh lapang paru.
Oke, baik, di sini saya mendapatkan hasilnya itu didapatkan suara sonor yang artinya normal. Lalu saya akan melakukan perkusi pada batas jantung untuk menilai adanya kardiomegali atau tidak. Oke, baik, di sini saya mendapatkan juga tidak adanya kardiomegali, artinya normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan auskultasi, di mana saya akan memeriksa suara napas menggunakan stetoskop untuk mengevaluasi adanya kualitas ventilasi pada gangguan restriktif atau obstruktif. Selanjutnya saya akan memeriksa bunyi jantung di 5 titik utama. Oke, baik, di sini saya mendapatkan hasilnya terdengar suara S1 dan juga S2 tanpa adanya bunyi tambahan ataupun patologis yang artinya normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan paru, di mana tadi saya telah melakukan inspeksi pola pernapasan, palpasi fremitus, perkusi suara paru, dan saat melakukan auskultasi saya tidak menemukan adanya freezing ataupun cracking yang artinya normal. Lalu untuk pemeriksaan jantung, di sana saya akan melakukan inspeksi impuls prekordial, palpasi trill, perkusi batas jantung, dan juga auskultasi murmur, di mana saya tadi telah melakukan dan saya tidak menemukan adanya keadaan abnormal. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan abdomen, di sini saya akan memeriksa bentuk abdomen, di mana abdomen bayi ini tampak bulat dan bergerak secara bersamaan dengan gerakan dada saat bernapas. Itu tidak ditemukan keadaan abnormal. Lalu selanjutnya saya akan memperhatikan tanda kulit abdomen, apakah terdapat icterus striae atau garis-garis pada area perut. Di sini tidak ditemukan, artinya normal. Lalu nilai tali pusat bayi apakah tampak segar atau layu. Di sini bayi tali pusatnya tampak segar, yang normal. Dan apakah terdapat tanda-tanda pendarahan? Tidak ditemukan tanda-tanda pendarahan, yang berarti normal. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi, di mana saya akan periksa bising usuk pada area abdomen dan nilai apakah adanya fluid vaskular pada aorta abdominalis atau tidak. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya keadaan abnormal pada area abdomen pasien. Lalu selanjutnya untuk perkusi, di mana saya akan melakukan perkusi pada seluruh abdomen. Dan jika seandainya didapatkan hasil suara timpani, artinya normal. Oke, di sini saya mendapatkan hasilnya itu suara sonor, didapatkan suara timpani yang berarti normal. Lalu saya akan memeriksa batasan dari hepar selanjutnya untuk batasan dari lien. Batasan dari hepar dan juga lien ini juga didapatkan dalam batasan yang normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada area dinding abdomen, di mana saya akan palpasi area superficial untuk menilai tonus otot dinding perut atau adanya hernia. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya keadaan abnormal. Lalu palpasi bagian dalam untuk menilai organ apakah adanya massa intraabdomen atau hepatomegali atau splenomegali. Baik, di sini juga saya tidak menemukan adanya keadaan abnormal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalis eksterna karena bayi ini adalah perempuan, sehingga saya akan memeriksa pada buka labia mayor yang menutupi labia minor, lalu lubang ureter terpisah dengan lubang vagina, dan apakah adanya sekret yang berdarah pada area vagina. Saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Permisi ya. Baik, di sini saya memeriksa pada bagian labia mayora dan juga labia minora pada bayi ini normal tanpa adanya keadaan abnormal. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa anus, di mana saya akan memperhatikan posisi apakah adanya patensi, fistula, refleks anal, dan adanya stenosis atau atresia. Permisi ya, Dek ya. Baik, di sini saya memperhatikan
Oke, baik, di sini saya memperhatikan tidak ada kelainan atresiani dan mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Selanjutnya saya akan memeriksa tulang belakang pada pasien untuk memeriksa spina dengan cara memiringkan bayi. Lalu selanjutnya saya akan palpasi apakah adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembengkakan, lesung, atau bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas. Di sini saya tidak menemukan, yang artinya normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas dari panjang simetris, polidektili, refleks fisiologis, dan juga keterbatasan gerak. Yaitu saya akan melakukan pemeriksaan kesimetrisan tungkai dan juga kaki. Di sini tangan serta kakinya itu normal, simetris pada kedua bagian kiri dan juga kanan. Lalu saya akan memeriksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan membandingkan kedua tungkai. Oke, di sini juga simetris keduanya sama panjang, dan kedua tungkai kaki ini tampak bergerak bebas, yang artinya bayinya normal. Saya tidak menemukan adanya gerakan yang berkurang seperti yang lain. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa apakah adanya polidaktif atau sindatili pada area jari kaki. Oke, baik, di sini saya tidak menemukan, yang artinya normal. Selanjutnya saya akan mencatatkan hasil dari anamnesis dan juga pemeriksaan fisik pada bayi, dan saya akan melaporkan kepada orang tua. Oke, Ibu, baik, di sini saya sudah melakukan anamnesis juga pemeriksaan fisik kepada bayi, dan bayi Ibu tadi sudah berusia 5 bulan ya. Jadi nanti Ibu bisa mempersiapkan bayi Ibu untuk MPASI di usia 6 bulan nanti ya Bu ya. Lalu selanjutnya untuk hasil dari pemeriksaan fisik pun, dari rangkaian pemeriksaan fisik dari tanda-tanda vital itu normal. Lalu untuk pemeriksaan head to toe sampai dari pemeriksaan head to toe, dari pemeriksaan wajah hingga ke pemeriksaan ekstremitas itu didapatkan tidak adanya keadaan abnormalitas ya Bu ya. Jadi bayi Ibu syukurnya dalam keadaan yang sehat, dan nanti Ibu juga bisa rutin untuk kontrol datang ke sini ya Bu ya. Apakah ada yang masih bisa ditanyakan Ibu? Baik, tidak ada ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya.